Alur cerita film Wonla. Hai penonton, apa kabar? Kali ini aku mau bawain cerita yang menarik nih. Diceritakan bahwa semua manusia telah punah, tersisa satu bocah yang dirawat oleh sebuah robot yang pada akhirnya mencari tahu di mana keberadaan semua manusia. Dan inilah alur cerita film Wonla. Diceritakan di bawah tanah, di mana terdapat sebuah robot yang bernama Mater, yang sedang mengasuh seorang bayi yang bernama Eva. Setiap hari Mater merawat Eva dan mendidiknya selayaknya seorang ibu. Namun sayangnya Mater hanyalah sebuah robot multiguna. Seiring berjalannya waktu, Eva pun membutuhkan teman bermain. Lalu Mater memberikan boneka bernama Migo. Lalu mereka bermain bersama. Hingga Eva penasaran dengan pintu besar. Namun Mater tidak bisa memberikan penjelasan. Singkat cerita, Eva tumbuh menjadi bocah yang aktif dan memiliki rasa keinginan tahuan yang tinggi. Hingga pada saat dia menonton film, dia menanyakan kepada Mater bagaimana rasanya memiliki teman. Hingga pada saatnya Eva berulang tahun pada ke-6 tahun, lalu Mater memberikannya hadiah Omnipod. Fungsinya untuk menjawab pertanyaan apapun. Lalu Eva pun bertanya bagaimana keluar dari sini. Di situ menjelaskan bahwa Eva bisa keluar setelah ujian akhir asesmen. Lalu Mater membawanya ke ruangan khusus untuk menemui seseorang. Inilah pria yang Eva temui yang bernama Cadmus Pride. Namun sosok Cadmus ini hanyalah hologram. Dia menjelaskan kepada Eva mengapa belum bisa keluar dari Swaka. Hal itu disebabkan karena bumi sedang sakit, sehingga menjadikan manusia harus tinggal di bawah tanah. Lalu ketika bumi sudah membaik, sepertinya Eva dan anak-anak lainnya bisa tinggal di permukaan bumi lagi. Sampai waktu itu tiba, ia harus mempelajari banyak hal melalui Migo, seperti pertanian, sains, kesehatan, komunikasi, serta kerjasama. Setelah mempelajari itu semua, barulah Eva bisa menemui keluarganya. Lalu keesokan harinya, ia belajar bersama Migo secara bertahap. Hingga Eva tumbuh menjadi gadis remaja 16 tahun yang sudah pro dalam segala bidang. Itu artinya Eva sudah siap nih untuk ujian final assessment yang dilaksanakan esok hari. Ia pun tidak sabar bertemu dengan sesama manusia. Sementara Mater menginput data kembali ke Eva yang khawatir apabila ujiannya gagal, ditambah Omni menjelaskan jika itu terjadi, Eva harus menunggu tahun depan. Mendengar hal itu, Eva kesal sambil menendang dinding yang ada di depannya. Seketika terdengar gema, seolah ada sesuatu di sana. Alhasil, Eva yang penasaran meretas dinding tersebut, mengganjalnya dengan terlihat sebuah lorong yang menuju ke suatu tempat di mana ada meja belajar berkelompok yang sudah terbengkalai dan dinamai seperti Sofia, Brighton, Hanley, Freya, Reza, dan juga Eva. Seketika Eva sadar bahwa dia tidak sendirian. Ia pun mendatangi Swaka lain sambil meneriaki nama mereka. Yang malingnya tidak ada respon. Tiba-tiba Eva melihat pintu besar menuju ke permukaan terbuka. Ia menemukan secari kertas yang bertuliskan Wonla, sekaligus pesan untuk Eva agar mencarinya. Bersamaan terdengar sebuah pesawat melintas, dan benar aja dari sebuah pintu Eva melihatnya. Ia pun mengaktifkan sinyal Omni. Hasilnya pesawat itu mengetahui keberadaannya Eva. Namun yang muncul justru monster yang menembaki Eva. Secepat kilat ia kembali ke Swaka. Namun percuma, monster itu mengetahui keberadaannya. Eva bersama Mater menyadari Eva dalam bahaya. Dengan cepat ia mengaktifkan protokol keamanan. Ia belum dapat menghentikan monster tersebut. Alhasil, Mater mengevakuasi Eva terlebih dahulu lewat saluran udara. Tidak lupa ia memberi perbekalan sampai Eva menemukan manusia yang lain. Karena di Swaka ini hanya dia yang tersisa. Selagi Eva berusaha melarikan diri, Mater menahan monster tersebut. Tidak berapa lama Eva tiba di permukaan. Begitu si monster mengalihkan perhatiannya hingga ia bisa melarikan diri. Malangnya Eva jatuh ke dalam jurang. Syukurnya ia mendarat di atas pohon, di mana Eva melihat paus yang bisa terbang. Bukan hanya itu, pohon tempatnya berpijak juga bisa berjalan. Semua keanehan ini berusaha Eva cerna.
seperti melihat kupu-kupu raksasa yang justru menyerangnya. Untungnya Eva dapat mengusirnya nih. Lalu ia meminta Omni untuk mencari sinyal, mencari suaka terdekat. Naasnya semua sinyal suaka offline, termasuk sinyalnya Mater. Itu membuat Eva down, akan tetapi ia bangkit begitu melihat gambar Wonla serta pelajarannya selama ini di Suaka. Ditambah perbekalan bertahan hidupnya aman, tiba-tiba Eva melihat seorang dari kejauhan. Ia pun segera mengejarnya. Sayangnya Eva tersandung sulur yang ternyata bunga raksasa menangkapnya. Syukurnya ada seseorang yang menyelamatkannya. Lalu orang itu mengambil Omni. Ditambah ternyata dia bukan orang melainkan alien yang bernama Rovender atau Rofi. Seketika Eva takut, namun Rofi mengembalikannya. Jadi Eva mengajaknya berkomunikasi, namun Rofi diam saja. Rofi pun pergi begitu saja. Lalu Eva mengikutinya. Tiba-tiba Rofi menyuruhnya diam. Ternyata monster yang menyerang Eva di Suaka muncul. Diketahui alien tersebut bernama Pastil. Sialnya Eva dan Rofi tertangkap olehnya, lalu diikat bersama hewan lain yang tertangkap oleh Pastil. Hebatnya Eva bisa melepaskan diri dengan sebuah alat. Bodohnya alat itu terjatuh ke dalam sarang laba-laba. Alhasil, Rofi menyuruh Eva mengambil pisau yang ada di tasnya. Secara diam-diam Eva mengambil pisau di tasnya sambil mengamati pasir yang sedang makan. Sialnya, Eva menjatuhkan tas beserta isinya. Seketika Pastil sadar, bersamaan mengambil sebuah boneka. Bersamaan Eva bersembunyi di balik tubuh yang bernama Otto. Lalu tiba-tiba ia melihat Mater yang sayangnya sirkuit boxnya rusak. Yang tanpa disangka Otto bertelepati kepada Eva. Ia meminta untuk dilepaskan juga. Setelah melakukannya, Otto pun kabur. Bastil yang menyadari hal itu mengejarnya. Kesempatan bagi Eva melepaskan Rofi, lalu membawa Mater menggunakan pesawat Bastil. Yang sayangnya Eva pun tidak tahu cara mengendarai pesawatnya. Beruntungnya Otto kembali dan membawa kabur Eva dari sana, yang tentunya dia tidak luput dari kejaran Pastil. Pada akhirnya Eva dan lainnya tersudut di ujung tebing. Walaupun begitu, Otto menyuruh Eva dan Rofi melompat, yang ternyata Otto bisa melayang seperti sugar glider. Yang ternyata Rofi bisa melayang seperti sugar glider. Setelah itu mereka mendarat di sebuah padang rumput, di mana Eva merasa senang sebab bisa bicara dengan Otto lewat pikirannya. Sementara Rofi merasa aneh melihat mereka berdua. Kemudian Eva mengecek kondisi Mater yang menyedihkan. Jadi Rofi memberinya sebuah permen. Dan paling ajaibnya Eva bisa memahami bahasanya Rofi. Setelah itu Rofi pergi sebab Bastil mengincar Eva. Seketika Eva menahannya karena melihat baju Rofi yang berlogo Dynastes, yang artinya ada hubungan dengan manusia. Di situ Rofi menjelaskan dia mendapatkan dari penjual yang ada di Lakus. Alhasil Eva memaksa Rofi untuk mengantarkannya. Namun Rofi tidak mau. Mereka pun berdebat sampai Mater melindungi Eva. Kemudian Mater merasa resah sebab ia tidak diprogram di luar Suaka. Ditambah Eva belum menemukan manusia lainnya, jadi Eva berusaha menenangkannya. Setelah itu ia minta kepada Rofi dan memberinya penawaran, yaitu Rofi akan mendapatkan Omni miliknya apabila ia bersedia mengantarkannya ke Lakus. Di situ akhirnya Rofi setuju. Singkat cerita, Mater memberitahu kebenaran bahwa ada 6 anak di tiap generasi Omnipod yang masih berfungsi, sehingga Mater diprogram untuk merawat Eva. Oleh karena itu, Mater meminta Eva kembali ke Suaka, yang seketika Eva tolak sebab ia merasa berada di planet alien. Setelah diproyeksi dengan Omni, ternyata mereka ada di bumi. Esokan harinya, Mater, Rofi, Eva, dan juga Otto menuju ke Lakus. Dalam perjalanannya, Mater meminta Eva kembali ke Suaka, seperti yang diinstruksikan oleh Cadmus. Yang sayangnya Eva tidak mau, yang tiba-tiba ia mendengar jeritan minta tolong. Hanya Eva saja yang mendengar, yang ternyata jeritan itu berasal dari anak Set Sniper. Di situ Eva ingin menolongnya nih, tapi Rofi mencegahnya sebab akan memanggil ibu Set Sniper yang berbahaya.
Apalagi hewan ini terkena perangkap yang dipasang oleh Bastille yang bertujuan untuk menemukan Eva. Namun begitu Eva tetap menolongnya. Akan tetapi gagal sebab perangkap itu dilengkapi dengan balon dan mengakibatkan Bastille mengetahuinya. Lalu balon itu terbang dan membawa anak set sniper. Tak lama kemudian mereka sampai di gerbang Lakus. Sebelum memasukinya, Rofi menyuruh Eva dan Mater menyamar lantaran Bastille masih memburu mereka. Setelah itu mereka masuk ke desa Lakus. Di mana Rofi meminta Eva supaya Otto menunggu di kolam. Sementara mereka masuk ke dalam toko yang memajang berbagai macam barang manusia, yaitu toko milik alien yang bernama Karungkel. Karungkel mendapatkan barang-barang jualannya dari Orbana, namun Karungkel tak tahu nih bagaimana cara menggunakannya. Singkat cerita, Eva meminta Karungkel menceritakan dari mana ia mendapatkan logo Dinastes, yang sayangnya info itu tidak gratis. Karungkel ini meminta imbalan 300 serlak yang mereka bertiga pun tidak punya. Akhirnya mereka bertiga diusir. Lalu Eva memikirkan bagaimana cara mendapatkan uang sebanyak itu. Tiba-tiba ada alien yang mengusulkan supaya Eva mengikuti taruhan pada ajang balap Spiderfish. Di situ Eva mengikuti ucapan si alien sehingga ia, Mater, dan juga Rofi mendatangi perlombaan itu. Lalu Eva memasang Omni, namun imbalannya hanya 10 serlak. Tiba-tiba Rofi menyerahkan Mater yang menjadi taruhannya. Di sini Eva menuruti sarannya. Lalu Eva pegang Akrasti sebagai pemenangnya. Malangnya Akrasti itu buta, namun Eva beruntung bisa bertelepati dengan Akrasti untuk mengarahkannya menjadi nomor 1. Tidak lama, perlombaan pun dimulai. A strong wave carries the spiderfish into the goal leading early with Lakefin Hodorako weaving beautifully for sunken ship. Still think you can talk to old crust? Pemenang ditentukan siapa yang cepat mengambil buah dan lompat. Jadi Eva melakukan telepati untuk mengarahkannya. Gonna help Krusty win. Krusty win? She's not with me. Your shellax too soon with Morocco. Sehingga Akrasti menjadi juara, sehingga Eva mendapatkan 300 serlak beserta Mater. Lalu Eva menitipkan uang itu kepada Rofi. Kemudian Mater memikirkan bermalam di mana, sebab Bastille masih memburu mereka. Alhasil Mater mengajak bermalam ke rumah temannya, yaitu Hostia. Ia sangat senang bertemu dengan Rofi, begitu juga dua anaknya, Zuzi dan Magden. Lalu disusul suaminya Viskia. Mereka pun mengobrol nih bersama dua anaknya, rebutan mainan hingga membuka penyamaran Eva. Seketika semua yang ada di situ terkejut. Hostia dan Viskia menjamu makan malam dengan Zuzi dan Magden. Melongo melihat Eva karena mereka penasaran dengan jari kaki manusia. Singkat cerita, Rofi memberitahu Eva tutorial cara makan petaka layaknya seorang ayah. Selesai makan, Rofi pamit pergi. Lalu Hostia dan Viskia menceritakan pada Eva kalau Rovender adalah pencari jalan terhebat di Orbana dan dulunya periang, namun berubah setelah kehilangan keluarganya. Lalu Magden mengajak ke kamarnya di mana ia ingin sekali melihat jari kaki Eva, dan hari ini membuat penasaran bagaimana para alien tahu tentang manusia. Ternyata informasi tersebut dari alien yang bernama Darius yang tinggal di atas pohon, di mana dia dulu adalah penyair kerajaan. Mengetahui hal itu, Eva diam-diam menemui Darius. Sesampainya di sana, Eva melihat banyak guci yang bercahaya. Tidak berapa lama Darius muncul lalu mengetahui tujuan Eva, yaitu ingin mencari jawaban. Seketika Eva terus terang bahwa ia mencari di mana manusia, yang mana peraturan Darius hanya bisa menjawab pertanyaan yang sudah terjadi. Jadi Eva menanyakan situasi planet sebelum menjadi Orbana. Sayangnya jawaban itu membutuhkan hadiah, dan hadiah yang diinginkan Darius adalah kenangan indah. Ia pun memberikan Eva sebuah guci kosong, membimbingnya untuk memikirkan kenangan yang paling bahagia dalam hidupnya. Love, safe, exactly what you family.
Hasilnya kunci Eva terisi kenangan. Lalu Darius menjawab pertanyaannya lewat sebuah rajutan. Ia menceritakan Raja Ojo yang membawanya ke Urbana bersama saudaranya karena planet ini berpotensi bagi kehidupan. Sampai malapetaka datang. Lalu para alien dihantui kematian dan pelakunya adalah manusia. Eva tidak percaya. Singkat cerita, Darius melihat kenangan Eva. Ia sangat marah bahwa selama ini manusia berada di bawah tanah, bahkan sampai menyebut Eva monster. Saat itu juga Darius mengusirnya. Naasnya Eva jatuh ke dalam kolam. Eva? Yang syukurnya ada Otto yang menyelamatkannya. Setelah itu Eva menyayangkan manusia yang dianggap monster, padahal harusnya mereka memperbaiki. Dan yang paling ia takutkan berada di sini sendirian. Namun Eva segera menepis itu semua karena mengingat Rofi yang memiliki logo dinastes, yang sayangnya Rofi sudah menghabiskan setengah silat. Sehingga Eva tidak bisa membayar karunkel, ditambah Rofi membatalkan kesepakatan mereka. Dan ingin pergi begitu saja, yang seketika Eva berusaha menahan Rofi, namun usahanya sia-sia. Rofi tetap memutuskan untuk pergi. Jadi keesokan harinya, Eva mendatangi karunkel, lalu mengajaknya membuat kesepakatan, yaitu ia akan memberitahu caranya menggunakan barang manusia. Sebagai gantinya karunkel memberitahu di mana ia mendapatkan logo. Awalnya karunkel menolak sampai Eva menunjukkan dirinya adalah manusia, barulah karunkel setuju nih. Lalu ia menceritakan logonya berasal dari Solas, yaitu ibu kota Urbana, di mana kolektor bernama Zin mengumpulkan barang manusia seperti Amni milik Eva. Pertanda ada manusia yang lain. Setelah itu karunkel memberikan Eva peta ke Solas, yang ternyata itu hanya jebakan, karena karunkel sudah tahu Bastil mencarinya. Dan nantinya Eva akan dibawa ke Solas. Dan benar aja Bastil tiba nih, karunkel segera menghampirinya, kesempatan bagi Eva untuk kabur. Namun sialnya dia tertangkap oleh Bastil. Walaupun begitu Eva berusaha meloloskan diri, yang hasilnya ia berhasil. Kemudian Eva menghampiri Mata untuk mengajaknya pergi dari sini lalu menuju Solas, karena Bastil sudah mengetahui posisinya. Selain itu, di Solas ada Omnipot lain. Namun sayangnya Mater tidak ingin pergi karena bisa melanggar protokol, dan bertahan di sini adalah pilihan teraman. Seketika Eva membantahnya, lalu dengan tegas Mater melarangnya pergi. Namun sayangnya itu tidak mempan. Eva tetap pergi sendirian, ia pergi tanpa penyamaran. Lalu Bastil menghampiri Eva dan ia menyerahkan diri untuk dibawa ke Solas. Dan yang dilihat oleh Mater adalah Otto dan juga Rofi. Eva sesampainya di Solas, Bastil membawanya ke istana untuk menghadap penasihat Ratu Ojo, yaitu Larok dan juga Zin. Lalu mereka mengolok-ngolok Eva habis-habisan. Tidak berapa lama Ratu Ojo muncul, yang seketika Jin melarangnya menatap Eva, sebab manusia bisa melelehkan otak. Namun Eva sang pemberani bertanya tentang Omnipot. Di situ Lorok yang melihat manusia lancang segera memanggil penjaga raksasa. Lalu menyuruh Zin membawa Eva pergi. Ternyata Zin akan mempelajari Eva, karena sebelumnya manusia dianggap punah. Meskipun begitu manusia berusaha memusnahkan bumi. Jadi Zin penasaran manusia yang rentar memiliki power untuk menghancurkan. Ia pun akan memulai membedah kotak suara Eva. Mendengar hal itu, Eva berusaha melarikan diri lalu bersembunyi di sebuah taman bersama Ratu Ojo, sedang mengungkapkan kerinduan pada mendiang patung ayahnya sekaligus bercerita tentang manusia sungguhan. Yang ternyata manusia itu ada di dekatnya. Dengan cepat, Ratu Ojo memanggil penjaga. Seketika Eva mengancamnya jika penjaga datang otaknya akan dialihkan. Alhasil Ratu Ojo takut, ia pun memerintahkan penjaga untuk pergi. Kemudian Eva berterima kasih. Walaupun begitu dia masih mengancam, kecuali Ratu Ojo bersedia membantunya mencari Omnipot, yang tentunya Ratu Ojo setuju nih. Ia pun mengajak Eva ke tempat koleksi ayahnya. Namun sebelum itu mereka harus mengambil tongkat kerajaan yang ada di tahta untuk membuka pintunya. Sialnya Larok dan juga Zin muncul, otomatis Eva dan Ratu Ojo menghindari mereka. Tidak berapa lama mereka berlalu bersamaan. Eva dan Ratu Ojo mendapatkan tongkat kerajaan. Setelah itu mereka ke ruangan koleksi di mana Raja Ojo mengkoleksi berbagai macam artefak tentang manusia lalu menyimpannya di box canggih. Di sini Ratu Ojo memperlihatkan cara membukanya. Alhasil Eva membuka box satu persatu. Tiba-tiba muncul pengawal istana yang ternyata pengawal setia Raja Ojo bernama Chip.
sehingga chip dapat membantu Eva menjangkau box yang paling tinggi. Singkat cerita, Eva mengaku pada Ratu Ojo kalau dia tidak bisa melelehkan otak. Mendengar hal itu, Ojo merasa lega. Tiba-tiba Eva menemukan arsep pinball yang mana Ratu Ojo tahu cara memainkannya dari ayahnya. Mereka pun bermain bersama hingga mereka kegirangan. Dan mereka menyadari ada persamaan, yaitu selama ini mereka tidak memiliki teman, yang mana Eva hanya memiliki teman khayalan. Sedangkan Ratu Ojo belum menyelesaikan pelatihan yang diberikan oleh Lorok. Kemudian Ratu Ojo menyampaikan fakta pada Eva bahwa ayahnya memiliki pemikiran lain tentang manusia, yaitu ia percaya manusia baik hati, dan saat ini Ratu Ojo bisa melihatnya di diri Eva. Oleh karena itu, ia bersedia membantu Eva mencari manusia lainnya. Kemudian Ratu Ojo memperlihatkan Goldfish, sebuah mobil yang dulu dikendarai bersama ayahnya, yang ternyata mobil itu kolaborasi antara teknologi Urbonian dan manusia. Jadi Ratu Ojo memberikannya pada Eva untuk mencari kaumnya. Sialnya Lorok dan juga Zin mengacaukan segalanya, bahkan Eva dibawa pergi. Padahal Ratu Ojo sudah menjelaskan Eva adalah temannya. Namun dua penasihat itu tidak peduli. Kemudian Zin akan membedah Eva. Sebelumnya ia menunjukkan Omnipod yang dicarinya, ditambah Zin juga mengambil Omnipod milik Eva. Tiba-tiba Eva mendengar suara yang asalnya dari anak set sniper. Seketika ia menyuruh Zin berhenti melakukan tindakannya, atau kalau tidak organnya akan meleleh. Sebagai contoh, ia melelehkan anak set sniper yang ternyata hanya tipuan supaya Zin takut, dan benar aja dia kabur dengan cepat. Eva mengejarnya, akan tetapi ia harus berhadapan sama pengawal untuk Chip datang untuk menolong Eva, ditambah Ratu Ojo juga menjemputnya. Kemudian mereka menghampiri Zin untuk mengambil Omnipod. Meskipun Ratu Ojo harus berdebat dengan Lorok, hasilnya Ratu Ojo menang. Ia pun meminta tongkat kerajaan, yang seketika Lorok memerintahkan pengawal untuk menangkap Ratu, yang sayangnya para pengawal lebih berpihak pada Ratu Ojo. Mau tidak mau Lorok menyerahkan tongkat itu, sekaligus Zin menyerahkan Omnipod yang telah ia ambil, lalu Ratu Ojo memberikan Omnipod itu pada Eva. Kemudian Eva menyatukan dua Omnipod, yang hasilnya Omni itu menunjukkan lokasi pemiliknya berada, lalu Eva menyalin datanya, tidak lupa memberikan Omni satunya pada Ratu untuk berkomunikasi. Setelah itu Eva pergi menaiki Goldfish. Melihat kepergiannya Lorok dan Zin merasa kesal kembali ke Eva yang menikmati perjalanannya, namun tiba-tiba Omni mendeteksi sinyal Mother. Dan benar aja Mother bersama Otto sedang mencarinya. Syukurnya mereka dapat dipertemukan kembali nih, akan tetapi sistem pergerakan Mother rusak karena tidak dirancang berjalan di luar Suwaka. Beruntungnya Eva menaiki Goldfish, jadi Mother bisa ikut dengannya menuju koordinat manusia lain. Sementara Otto tidak mau menaikinya, ia pun memilih berlari mengikuti Eva. Eva menceritakan apa yang terjadi di Solas pada Mother. Singkat cerita, mereka tiba nih di sebuah jembatan yang sudah rusak. Di sana terlihat seseorang yang ternyata Rofi. Ia tahu Eva akan ke sini sebab seseorang dari Solas memberitahunya. Selain itu Bastiel juga mengincar Eva lagi, sehingga mereka harus bergegas menuju titik koordinat. Yang beruntungnya tinggal sedikit lagi Eva mencapai kota manusia. Ia hanya perlu menyeberangi jembatan yang di bawahnya sungai yang sudah tercemar asam sulfat. Bahayanya bisa melarutkan apapun. Meskipun begitu Eva tetap optimis nih bisa menyeberangi jembatan. Namun sayangnya Rofi melarang Eva menaiki Goldfish. Tapi kondisi Mother tidak memungkinkan, jadi Rofi memandu jalan dengan berjalan kaki. Begitupun Otto. Lalu di tengah jalan, Otto menemukan barang manusia. Ia pun excited nih ingin memberitahu Eva, sampainya nyaris jatuh ke sungai. Dengan cepat Eva Mother dan juga Rofi menariknya, sehingga Otto selamat. Lalu Eva berterima kasih Otto sudah menemukan barang manusia. Hal ini meyakinkannya kalau manusia berhasil menyeberang ke kota. Mereka melanjutkan perjalanan, namun tiba-tiba Rofi menyuruh Eva berhenti, yang ternyata jembatannya terputus. Lalu menurut Mother mereka semua tidak bisa melewatinya. Seketika Rofi bantah karena yang mereka perlukan adalah rencana. Mereka berdebat sementara Eva mendapatkan sebuah ide menyeberangi sebuah balok sambil menaiki Goldfish. Di situ Mother dan juga Rofi meragukannya, akan tetapi
Eva memohon mau tidak mau mereka percaya padanya. Setelah semuanya naik, Eva menyeberangi balok itu, namun tidak mudah. Eva dan lainnya harus melewati mara bahaya. Hingga Otto terluka ditambah Goldfish jatuh ke dalam sungai. Hal ini membuat Eva bersedih sekaligus merasa bersalah. Di situ Rofi menenangkannya bahwa Otto dan juga lainnya baik-baik saja. Tapi Eva terus menangis karena sebenarnya ia takut sendirian, yang mana Rofi tahu rasanya sendirian. Jadi dia membuat tali yang dibuat dari baju istri dan anaknya, sebab hanya itu yang tersisa. Singkat cerita, saat bersama Eva, Rofi merasakan ada harapan lagi sehingga ia tidak mau Eva berputus asa. Alhasil semuanya berbaikan nih. Lalu mencari cara mencapai kota. Di situ Eva kepikiran untuk memanfaatkan mode melayang Otto, namun sebelumnya mereka harus ke tempat yang lebih tinggi, yaitu di penyangga besi jembatan. Alhasil mereka berempat berjalan ke sana. Sayangnya, Mother tidak bisa mencapai puncak. Jadi Rofi menggunakan tali miliknya untuk menarik Mother, lalu menarik Otto. Namun saat giliran Eva, ia tergelincir dan nyaris jatuh. Syukurnya Rofi sigap menangkap Eva, sehingga mereka berempat berada di tempat terting jembatan. Lalu tugasnya Otto membawa mereka ke kota. Sesampai di sana, Eva merasa yakin nih berada di Wonla. Setelah itu Eva dan juga lainnya mengeksplor kota, di mana mereka takjub dengan gedung-gedung tinggi, ditambah luasnya 783 km. Tiba-tiba Rofi menunjuk lampu jalanan yang berkedip, namun tidak hanya satu lampu itu seolah penunjuk jalan. Bahkan Amni menemukan sinyal yang terdeteksi dengan cepat. Eva mengikuti sinyal tersebut. Sesampainya di sana Eva memanggil orang-orang, namun tidak ada satupun yang merespon. Lalu Eva dikejutkan oleh puluhan makam yang berbaris. Ia pun menyangkal apa yang dilihatnya dan lebih memilih menghampiri pemilik sinyal Omnipod. Yang sedihnya pemilik itu sudah meninggal. Ia juga meninggalkan pesan kalau yang dijanjikan kepada manusia semuanya bohong. Dan pemilik itu adalah Rosan dari Swaka ke-573. Lalu kertas Wonla yang Eva temukan adalah sobekan kertas dari sebuah buku. Seketika Eva bingung, apa tujuannya ada di sini? Karena semua Swaka gagal, dia pun bertanya pada Mother, namun Mother hanya diam saja. Kemudian Eva pergi menyendiri di atas gedung. Tidak berapa lama namanya dipanggil, yang ternyata Mother, Rofi, serta Otto mencarinya. Hal ini membuat Eva sadar mereka selalu di sisinya. Tiba-tiba Bastille datang untuk mencari Eva karena tidak ada ia menghadang Rofi dan juga lainnya. Dengan cepat Eva melindungi keluarganya. Terjadi aksi kejar-kejaran antara Eva dan juga Bastille. Yang sialnya nyaris tertangkap apabila keluarganya tidak menolongnya. Namun itu hanya sementara. Bastille bangkit kembali seketika Rofi dan juga Mother menyuruhnya pergi. Mereka menahan Bastille namun sia-sia. Mereka bukan tandingan Bastille. Tiba-tiba Eva memancing Bastille ke dalam gedung. Di waktu yang sama, Mother mencoba menonaktifkan sinyal kembali ke Eva. Lalu Bastille bersiap menghabisi Eva bersama Mother meledakkan kurungan yang otomatis Bastille tidak fokus. Kesempatan bagi Eva menyerangnya dan memanfaatkan senjata Bastille. Setelah yakin menghabisinya, Eva keluar. Namun tidak berapa lama Bastille bangkit kembali. Malangnya Eva tidak ada tenaga untuk menghindar. Tiba-tiba Mother menghalangi tembakan yang mengarah pada Eva. Hasilnya terciptalah ledakan yang luar biasa mengakibatkan Mother pingsan. Sementara Bastille masih sanggup untuk berdiri. Seketika Rofi menyuruh Eva menggunakan kekuatan telepatinya, yang tanpa diduga anak Sen Sniper menolongnya. Akhirnya Bastille ditaklukkan oleh ibu Sen Sniper. Sementara Eva memohon pada Mother untuk bertahan.
Namun dampak ledakannya terlalu parah, Jeti Motor mengucapkan salam perpisahan yang terakhir sekaligus mengungkapkan dirinya menjadi ibu sepenuhnya karena menyayangi Eva. Kemudian Motor pergi untuk selamanya di akhir film Eva Rofi dan juga Otto mengadakan perpisahan yang sederhana untuk Motor. Lalu Rofi meminta Eva selalu ingat apa yang diajarkan oleh Motor. Tiba-tiba Amni memberitahu Ivani ada sebuah pesawat yang mendekat lalu pesawat itu menurunkan seseorang yaitu Katmus Pride. Kedatangannya mengajak Evo untuk pulang.